Kalian pernah bayangin nggak? Gimana rasanya bisa hidup di dunia yang benar-benar berbeda, di mana alamnya begitu ajaib dan makhluknya luar biasa? Nah, hari ini kita bakal menyelam jauh ke dalam salah satu universe film paling spektakuler yang pernah dibuat, yaitu dunia Pandora dari film Avatar. Dari hutan lebat yang menyala di malam hari sampai ke lautan biru yang memukau, kita akan mengupas tuntas cerita epik dari Jake Sully dan bangsa Na'vi. Jadi, siapin diri kalian, kita akan mulai petualangan kita sekarang. Kita mulai dari film pertamanya, Avatar, yang dirilis tahun 2009. Film ini membawa kita ke Pandora, sebuah bulan yang kaya akan keindahan alam yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pandora dihuni oleh bangsa Na'vi, makhluk humanoid tinggi berkulit biru yang hidup selaras dengan alam. Cerita kita berpusat pada seorang pria bernama Jake Sully. Dia ini mantan marinir yang kakinya lumpuh. Nasib membawanya ke Pandora untuk menggantikan almarhum saudara kembarnya dalam sebuah program super canggih bernama Program Avatar. Jadi, apa sih program Avatar itu? Singkatnya, manusia menciptakan tubuh hibrida yang menggabungkan DNA manusia dan Na'vi. Tubuh ini bisa dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang operator manusia. Tujuannya, agar manusia bisa berinteraksi dengan lingkungan Pandora yang beracun bagi mereka, dan tentu saja untuk berkomunikasi dengan bangsa Na'vi. Tapi, ada agenda tersembunyi. Manusia datang ke Pandora bukan untuk liburan. Mereka mengincar sebuah mineral super langka dan berharga yang disebut unobtainium. Masalahnya, deposit terbesar unobtainium ini berada tepat di bawah Home Tree, pohon raksasa yang menjadi pusat kehidupan dan kebudayaan klan Omaticaya, salah satu klan Na'vi. Korporasi yang membiayai misi ini, RDA, siap melakukan apa saja untuk mendapatkan mineral itu, bahkan jika harus menghancurkan rumah bangsa Na'vi. Disinilah peran Jake dimulai. Awalnya, dia ditugaskan untuk menjadi mata-mata. Misinya adalah menyusup ke dalam klan Na'vi, mempelajari kelemahan mereka, dan meyakinkan mereka untuk pindah. Saat berada dalam tubuh avatarnya, Jake tersesat di hutan Pandora dan diserang oleh hewan buas. Di saat genting itulah, dia diselamatkan oleh seorang wanita Na'vi bernama Neytiri. Neytiri ini adalah putri dari pemimpin klan. Meskipun awalnya skeptis, Neytiri melihat ada sesuatu yang istimewa dalam diri Jake dan akhirnya setuju untuk membimbingnya, mengajarkan cara hidup sebagai seorang Na'vi. Seiring berjalannya waktu, Jake mulai melihat dunia melalui mata Na'vi. Dia belajar cara berburu, cara menunggangi ikran, makhluk terbang mirip naga, dan yang terpenting, dia belajar tentang Eywa, dewi yang dipercaya oleh bangsa Na'vi sebagai kekuatan yang menghubungkan semua kehidupan di Pandora. Jake merasakan koneksi yang mendalam dengan alam Pandora, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia juga jatuh cinta pada Neytiri. Perlahan tapi pasti, kesetiaannya mulai goyah. Hatinya terbelah antara dunia manusia yang ingin mengeksploitasi dan dunia Na'vi yang ingin ia lindungi. Konflik pun mencapai puncaknya. Pihak korporasi yang dipimpin oleh Kolonel Quaritch yang kejam kehilangan kesabaran. Mereka memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Serangan besar-besaran dilancarkan ke Home Tree. Pemandangan pohon raksasa itu tumbang dan terbakar menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam film ini. Bangsa Na'vi kehilangan rumah mereka dan banyak yang menjadi korban. Melihat kehancuran ini, Jake tidak bisa lagi berdiam diri. Dia membuat keputusan besar, berpihak sepenuhnya pada Na'vi. Dengan pengetahuannya tentang strategi militer manusia, Jake menyatukan berbagai klan Na'vi untuk melakukan perlawanan. Pertempuran terakhir antara mesin-mesin perang manusia melawan kekuatan alam Pandora dan para pejuang Na'vi benar-benar epik. Jake, dengan keberaniannya, bahkan berhasil menjinakkan Toruk, predator udara paling ditakuti di Pandora, yang membuatnya mendapatkan gelar Toruk Makto, seorang pemimpin legendaris dalam sejarah Na'vi. Pada akhirnya, bangsa Na'vi dengan bantuan Jake dan beberapa manusia yang bersimpati berhasil memenangkan pertempuran. Mesin perang manusia hancur, dan sebagian besar dari mereka diusir dari Pandora. Film pertama ditutup dengan sebuah ritual suci, di mana kesadaran Jake Sully dipindahkan secara permanen dari tubuh manusianya yang lumpuh ke dalam tubuh avatarnya. Dia terlahir kembali sebagai seorang Na'vi seutuhnya, siap memulai hidup baru bersama Neytiri di Pandora. Tema utama di film pertama ini jelas banget. Pertarungan antara keserakahan manusia melawan keharmonisan alam, pencarian identitas, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar. Sekarang, mari kita lompat lebih dari 1 dekade ke depan, ke film keduanya,
Avatar: The Way of Water yang rilis tahun 2022. Cerita dimulai dengan gambaran kehidupan yang damai. Jake Sully kini telah menjadi pemimpin klan Omaticaya dan hidup bahagia bersama Neytiri. Mereka membangun sebuah keluarga, punya 4 anak, Neteyam, Loak, Tuk, dan seorang anak adopsi bernama Kiri. Kiri ini punya hubungan misterius dengan Grace Augustine dari film pertama. Ada juga Spider, seorang anak manusia yang lahir di Pandora dan tumbuh bersama anak-anak Jake. Namun, kedamaian ini tidak bertahan lama. Langit Pandora kembali terbakar oleh kedatangan kapal-kapal manusia. Kali ini, misi mereka lebih besar. Bumi sedang sekarat dan manusia ingin menjadikan Pandora sebagai rumah baru mereka. Dan untuk memastikan tidak ada perlawanan, mereka membawa kembali musuh lama Jake, Kolonel Miles Quaritch. Tapi tunggu dulu, bukannya dia sudah mati? Ya, tapi kesadaran dan ingatannya telah diunggah ke dalam tubuh Avatar, menjadikannya musuh yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih mematikan. Quaritch versi Avatar ini hanya punya satu tujuan, membalas dendam pada Jake Sully. Dia mulai memburu Jake dengan brutal. Menyadari bahwa keberadaannya membahayakan seluruh klannya, Jake membuat keputusan yang sangat berat. Dia dan keluarganya harus meninggalkan hutan, meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan. Mereka memutuskan untuk mengungsi ke tempat yang sangat jauh ke kepulauan di mana klan Laut Metkayina tinggal. Ini adalah perubahan besar bagi keluarga Sully. Mereka yang terbiasa hidup di kanopi hutan lebat, kini harus beradaptasi dengan kehidupan di dan sekitar air. Klan Metkayina, yang dipimpin oleh Tonowari dan Ronald, memiliki fisiologi yang berbeda. Mereka punya ekor seperti dayung dan lengan yang lebih besar untuk berenang. Awalnya, mereka menerima keluarga Sully dengan enggan. Anak-anak Jake, terutama Loak, sering dianggap sebagai orang luar dan dijek karena darah manusia mereka. Tapi, seperti Jake dulu, keluarganya perlahan-lahan belajar the way of water, cara hidup klan laut. Mereka belajar menahan napas lebih lama, berenang dengan lincah, dan menjalin ikatan dengan makhluk laut seperti Ilu dan Tulkun. Tulkun ini adalah makhluk cerdas mirip paus yang dianggap sebagai saudara spiritual oleh klan Metkayina. Melalui Loak, kita melihat ikatan spesial terbentuk antara dia dan seekor tulkun buangan bernama Payakan. Namun, Quaritch tidak akan menyerah begitu saja. Dengan teknologi canggihnya, dia melacak Jake sampai ke kepulauan. Dia bahkan bekerja sama dengan para pemburu tulkun untuk memancing Jake keluar. Situasi menjadi sangat berbahaya ketika anak-anak Jake tertangkap. Pertempuran besar yang tak terhindarkan pun terjadi di atas dan di bawah permukaan laut. Kali ini, pertempurannya jauh lebih personal. Ini bukan lagi tentang unobtainium, tapi tentang melindungi keluarga. Pertarungan klimaksnya benar-benar intens. Kita melihat Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka bertarung mati-matian melawan Quaritch dan pasukannya. Ada banyak momen yang mendebarkan dan juga menyedihkan, terutama saat keluarga Sully harus menghadapi kehilangan yang tragis. Di akhir pertempuran, meskipun berhasil mengalahkan Quaritch untuk sementara waktu, Jake menyadari satu hal penting, melarikan diri bukanlah solusi. Dimanapun mereka berada, keluarga Sully adalah benteng mereka. Dia memutuskan untuk berhenti lari dan menjadikan klan Metkayina sebagai rumah barunya, siap untuk menghadapi ancaman apapun yang datang. Film kedua ini menggeser fokusnya. Jika film pertama tentang perjuangan kolektif melawan penjajahan, The Way of Water adalah tentang keluarga. Temanya berkisar pada perlindungan, pengorbanan seorang ayah dan ibu untuk anak-anak mereka, serta bagaimana sebuah keluarga bisa tetap kuat di tengah badai. Film ini juga memperluas dunia Pandora dengan cara yang luar biasa, menunjukkan bahwa keajaiban planet ini tidak hanya ada di darat, tapi juga di kedalaman samudranya. Jadi, dari hutan yang bercahaya hingga lautan yang tak terbatas, perjalanan Jake Sully adalah sebuah epik tentang transformasi, cinta, dan perjuangan. Ini adalah cerita yang mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga alam, kekuatan ikatan keluarga, dan keberanian untuk berdiri teguh demi apa yang kita yakini. Dengan akhir The Way of Water yang membuka jalan untuk sequel selanjutnya, petualangan di Pandora jelas masih jauh dari kata selesai. Gimana menurut kalian? Apa momen favorit kalian dari kedua film Avatar ini? Atau mungkin kalian punya teori tentang apa yang akan terjadi selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan pembahasan film-film keren lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.